Polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi menjadi isu hangat, menjadi topik pertengkaran antara kedua pihak yang berseteru dari sejak beberapa tahun lalu hingga saat ini. Seperti adegan film yang berseri-seri tak ada henti, menguras tenaga sejumlah tokoh, aktivis, masyarakat, hingga saling lapor-melapor. Benarkah tuduhan ijazah palsu ini? Lantas bagaimana kronologis awal hingga kini polemik ijazah ini? Selengkapnya silakan tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu update dengan video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat arah baru, bertemu kembali dengan saya di channel ini. Polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi menjadi isu hangat yang diperbincangkan sejak lama hingga saat ini. Pemberitaannya menghiasi hampir semua media sosial, bahkan melibatkan sejumlah tokoh, massa, kampus kenamaan seperti UGM, dan bahkan terbaru Joko Widodo turun gunung akan menempuh jalur hukum terhadap orang-orang yang telah mempermasalahkan ijazahnya. Tapi sahabat arah baru, kali ini saya tidak akan membahas terkait siapa yang benar atau siapa yang salah. Tapi saya tertarik dan penasaran terkait kronologis awal isu ijazah tokoh yang pernah menjadi wali kota, gubernur, dan bahkan presiden ini hingga dipermasalahkan dan dianggap palsu. Berikut ini kronologisnya. Kisruh dan tuduhan soal ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi ini sudah mulai mencuat sejak tahun 2019 lalu. Isu ini dihembuskan oleh Umar Khalid Harahap melalui akun Facebook miliknya dengan narasi bahwa Jokowi menggunakan ijazah SMA palsu ketika mendaftar sebagai calon presiden. Informasi yang disebut oleh polisi sebagai hoax itu menyebutkan Jokowi bukan lulusan SMA Negeri 6 Solo seperti yang selama ini diketahui. Ijazah Jokowi saat SMA dianggap palsu karena Jokowi lulusan SMA pada tahun 1980. Sedangkan sekolah itu klaimnya baru berdiri pada tahun 1986. Lalu karena dianggap menyebarkan berita bohong, polisi pun menangkap Khalid dan menetapkannya sebagai tersangka. Meski begitu, ia tidak ditahan dan dikenai wajib lapor. 3 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 2022, isu ini muncul kembali. Kali ini penulis buku Jokowi Undercover Bambang Trimulyono menggugat Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia menuding Jokowi menggunakan ijazah palsu saat mendaftar pemilihan presiden atau pilpres pada tahun 2019. Berkas gugatan itu didaftarkan dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Lalu pada tahun 2024, lagi-lagi sangkaan ijazah palsu Jokowi bergulir kembali usai ditayangkannya gugatan Egy Sujana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun pengacara Jokowi Otto Hasibuan mengatakan bahwa putusan majelis hakim atas perkara dengan nomor 610-PDTG-2023-PN Jakarta Pusat itu dinyatakan tidak sah. Menurutnya, putusan tersebut sekaligus menyanggah seluruh tuduhan Egy Sujana soal ijazah palsu adalah tidak benar. Oleh karenanya, dia pun berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang mempermasalahkan keaslian ijazah mantan Presiden ke-7 itu. Terlebih klaimnya, selama di persidangan tidak ada satupun bukti otentik mengenai kepalsuan ijazah Jokowi. Nah, kemudian yang terbaru, pada tahun 2025, ada gugatan yang diajukan oleh seorang pengacara asal Solo, Muhammad Taufik. Ia menggugat ijazah Jokowi ke Pengadilan Negeri Solo. Dalam gugatannya, Taufik menggugat 4 pihak, yakni Joko Widodo sebagai tergugat pertama, KPU Solo sebagai tergugat kedua, SMA Negeri 6 Solo sebagai tergugat 3,
dan Universitas Gadjah Mada atau UGM sebagai tergugat 4. Dari temuannya, Taufik sanksi Jokowi bersekolah di SMA Negeri 6. Sebab menurut klaimnya, ijazah Jokowi bukan dari sekolah tersebut, melainkan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan atau SMPP. Wakil Ketua Tim Pembela Umat dan Aktivis atau TPUA Rizal Fabila mengklaim langkah yang dilakukannya untuk mempertanyakan keabsahan ijazah UGM yang dimiliki oleh Jokowi lantaran sudah menjadi pertanyaan publik. Oleh sebab itu, pihaknya ingin mengejar terus. Sekalipun beberapa gugatan terkait ijazah itu kandas, lantas tidak serta-merta kontroversi ijazah palsu Jokowi ini berhenti begitu saja. Kini mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, mencoba mengulik kejanggalan lembar pengesahan skripsi Jokowi beserta ijazahnya yang diterbitkan tahun 1985. Pada lembar pengesahan dan sampul skripsi misalnya, ia mempertanyakan penggunaan font Times New Roman yang dianggap belum ada pada era 1980-an. Ia juga mempersoalkan tidak adanya lembar pengesahan dari dosen penguji Jokowi serta nama dosen yang menguji. Karena klaim sepihak Rismon ini membuat beberapa pihak menyaksikan kelulusan Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada atau UGM. Selanjutnya, demi menjernihkan permasalahan ini, pihak kampus Universitas Gadjah Mada pun melakukan klarifikasi. Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunata mengatakan penggunaan font Times New Roman atau huruf yang hampir mirip pada sampul skripsi dan ijazah di tahun itu sudah jamak dipakai mahasiswa, terutama untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan. Bahkan di sekitaran kampus UGM, sambungnya, sudah ada percetakan seperti Prima, kini sudah tutup, yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi. Adapun soal seri ijazah Jokowi yang disebut tidak menggunakan klaster, tapi hanya menggunakan angka penomoran ijazah di masa itu, Fakultas Kehutanan memiliki kebijakan sendiri dan belum ada penyeragaman dari tingkat universitas. Penomoran tersebut tidak hanya berlaku pada ijazah Jokowi, namun berlaku pada semua ijazah lulusan Fakultas Kehutanan. Namun sayangnya, penjelasan dan klarifikasi dari pihak UGM tidak serta-merta menghentikan polemik ijazah ini. Belakangan, politikus Roy Suryo menyinggung soal ketidaksesuaian foto Jokowi dalam ijazah yang beredar di media sosial. Roy Suryo bahkan mengklaim sosok di dalam foto itu adalah kerabat dekat Jokowi, yakni Dumanto Budi Utomo, dengan merujuk pada kacamata yang dikenakan orang dalam foto dan bentuk telinga serta bibir. Menurut Roy Suryo, ciri-ciri itu sangat berbeda dengan Jokowi masa muda maupun sekarang yang tidak memakai kacamata. Selanjutnya, analisis Suryo menyoroti watermark logo UGM berwarna emas yang tertera pada ijazah Jokowi. Menurutnya, tinta emas itu semestinya mulai pudar seiring berjalannya waktu. Nah, polemik ini mulai memuncak pada Selasa 15 April, di mana ratusan massa yang mempermasalahkan keaslian ijazah Jokowi mendatangi gedung UGM. Lantas pihak UGM langsung merespon dan membeberkan catatan Jokowi mulai dari masuk sampai dia lulus. Wakil Rektor 1 UGM, Waning Udasmoro, menuturkan pihaknya memiliki bukti-bukti, surat-surat, dan dokumen yang menguatkan keberadaan Jokowi di kampus itu. Salah satunya adalah nomor mahasiswa dan diwisuda pada 5 November tahun 1985. Adapun mengenai ijazah asli Jokowi, kata Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunata, sudah diberikan kepada yang bersangkutan. UGM katanya hanya memegang fotokopi saja. Selanjutnya, di tengah panasnya polemik ini, Jokowi sempat menunjukkan ijazah-ijazahnya kepada awak media di kediamannya.
Ijazah yang diperlihatkannya mulai dari SD, SMP, SMA, hingga Universitas Gadjah Mada. Tapi sebelum menunjukkan ijazahnya, Jokowi meminta para wartawan untuk mengumpulkan ponsel dan kamera mereka, serta mewanti-wanti agar ijazahnya tidak difoto. Lantas ia memperlihatkan ijazahnya. Di setiap ijazah terlihat pas foto Jokowi sesuai dengan jenjang pendidikannya. Khusus di ijazah UGM, tampak foto Jokowi mengenakan kacamata. Lantas seorang wartawan menanyakan terkait kacamata itu, yang kemudian dibalas oleh Jokowi bahwa dulu matanya minus. Kacamata itu kemudian pecah dan tidak kuat membeli lagi. Namun Jokowi rupanya enggan untuk menunjukkan ijazahnya ketika menerima perwakilan dari tim pembela ulama dan aktivis. Alasannya dia tidak ada kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya kepada mereka. Tidak ada kewenangan yang mengatur untuk menunjukkan ijazah asli. Karena polemik ini terus berkepanjangan, akhirnya Presiden ke-7 Republik Indonesia ini mulai geram dan berencana akan menempuh langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsu. Ada 4 orang yang berpotensi dilaporkan. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan berkas-berkas yang dikumpulkan sudah masuk tahap finalisasi. Dalam waktu dekat, Jokowi akan mengambil langkah hukum. Yakub juga menerangkan, bukti-bukti yang dikumpulkan saat ini beberapa di antaranya mengarah pada dugaan tindak pidana. Kabar ini akan terus diperbarui sejalan dengan riset dan analisis tim hukum. Ia memastikan persiapan berkas untuk melaporkan 4 orang dan berkas-berkas itu sudah mencapai 94%. Mereka bahkan telah mengumpulkan saksi-saksi terkait perkara ini. Begitulah kira-kira kronologis lengkap dari awal sampai sekarang polemik ijazah mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Semoga tidak terus berlarut-larut, segera usai, kalau bisa damai. Lantas bagaimana menurut pendapat sahabat Arah Baru dengan kabar ini? Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.